Bapa yang di surga, demikianlah kami meyakini bahwa firman-Mu berkuasa merubah sikap hati, bahkan sikap kehidupan kami. Firman-Mu berkuasa untuk menegakkan kami, mengangkat kami ketika kami terjatuh. Firman-Mu akan memberikan kekuatan, semangat bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Itulah sebabnya kami mau menjadikan firman-Mu sebagai pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Terima kasih Bapa, karena kepada kami Engkau memberikan tuntunan, Engkau memberikan arahan, yaitu firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sehingga itulah yang kami jadikan pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini, Tuhan memanggil kami untuk beribadah kepada-Mu, untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada-Nya. Terima kasih juga untuk waktu yang diberikan oleh Pak Gembala menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini sekaligus nanti memimpin perjamuan kudus. Baik, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, mari kita membaca kitab Daniel ya. Kitab Daniel pasal yang ketiga. Sebenarnya satu pasal ya, tapi kita akan baca ayat yang ke-8 sampai yang ke-18. Silakan membuka Alkitabnya masing-masing. Alkitab atau Alkitab sama ya. Ya. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 8 sampai 18. Kita akan baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Saya membaca ayat genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Ayat 8, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi-bunyian, bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Telah Tuanku dirikan. Silakan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini.
Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Dan seterusnya ya. Nah, dari bagian firman Tuhan yang kita sudah baca pada pagi hari ini, kita akan membahas sebuah tema iman yang murni. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada iman yang murni, berarti ada iman yang tidak murni. Nah, iman yang tidak murni itu iman seperti apa? Iman yang campuran. Sekian persen percaya kepada Allah, sekian persennya kepada yang lain. Percaya kepada yang lain. Itu iman yang tidak murni. Iman campuran. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk memeriksa iman saya ini seperti apa ya. Apakah iman yang saya punya ini adalah iman yang murni, yang hanya percaya kepada Allah, atau sebenarnya masih ada campurannya? Ya. Seperti apakah iman yang murni itu? Nah, untuk belajar iman yang murni, Bapak Ibu, kita akan belajar dari 3 tokoh. Namanya SMA. Sadrak, Mesak, dan Abednego. SMA ya, mudah ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita melihat kisah itu, kalau kita baca, kita mendapati bahwa mereka betul-betul memiliki iman yang murni. Iman yang hanya tertuju kepada Allah. Iman yang tidak bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Lalu seperti apakah iman yang murni? Iman yang murni yang pertama adalah iman yang hanya percaya kepada Allah dalam segala keadaan. Dalam segala kondisi hanya percaya kepada Allah. Atau tetap percaya kepada Allah. Itu adalah iman yang murni. Kalau kita membaca pada bagian tadi ayat 17-18, kisah ini kan menggambarkan bahwa pada saat itu Nebukadnezar itu membuat patung emas yang tinggi 60 hasta itu kalau dihitung meter kira-kira 30 meter ya. Lebarnya 6 hasta kira-kira 3 meter. Semuanya dilapisi emas. Nah, pada waktu pentabisan diundang seluruh warga Kerajaan Babel, pejabat-pejabat terutama ya, dari seluruh wilayah Babel. Nah, ketika bunyi musik, bunyi-bunyian dibunyikan, baik seruling, gambus, kecapi, maka semua yang hadir harus menyembah. Harus bersujud menyembah dewa yang dipercaya oleh Nebukadnezar, menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tapi didapati ada 3 orang yang SMA tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melakukan itu. Itulah sebabnya dilaporkan kepada raja. Raja murka ketika mereka menolak untuk menyembah. Apa kata mereka? Kalau dalam bahasa terjemahan segini ya. Tidak ada gunanya kami memberikan jawab kepada Tuanku Raja. Ya, dalam hal ini. Kalau Tuhan yang saya percaya itu sanggup melepaskan kami, maka Dia akan menolong kami. Seandainya Tuhan tidak sanggup, tidak mau melepaskan kami, ketahuilah ya Tuanku Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Ini iman yang murni Bapak Ibu. Apa resikonya? Resikonya ketika mereka tidak mau menyembah, mereka akan dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala itu. Bapak Ibu, ini iman yang murni. Jadi iman yang murni, iman yang tetap mempercayai Allah dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan aman maupun dalam tekanan sekalipun. Baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Baik dalam keadaan cukup maupun kurang. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Hanya percaya kepada Allah. Inilah iman yang murni. Dan itu ada pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya perhatikan saat ini, itu ada 2 macam atau 2 jenis orang Kristen. Dan nanti kita melihat kita ada pada jenis mana ya.
Yang pertama begini, ada orang Kristen ketika hidupnya baik-baik saja, usahanya baik, rumah tangganya baik, kesehatannya baik, hidupnya melimpah, banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya, dia merasa apa ya? Merasa kalau begitu saya tidak memerlukan Tuhan. Dia mulai menjauh dari Tuhan. Dia mulai meninggalkan ibadah, apalagi pelayanan. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah punya semuanya. Kalau sudah punya semuanya, apa yang diperlukan dari Tuhan? Apa yang diharapkan dari Tuhan? Tidak ada kan? Dia sudah punya semuanya. Tapi begitu keadaannya terbalik, dia mengalami kebangkrutan dalam usahanya, rumah tangganya punya masalah, dia sendiri kena sakit penyakit, sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Baru dia menyadari kesalahannya. Baru dia bertobat. Baru dia mau mencari Tuhan. Dia mencari hamba Tuhan. Dia berdoa kepada, minta supaya hamba Tuhan mendoakan dia. Pak Pendeta tolong doakan kami. Saya mengakui kesalahan saya. Saya telah meninggalkan Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya akan melayani. Saya akan setia ibadah. Tapi waktu hidupnya nyaman, dia meninggalkan Tuhan. Ini jenis yang pertama. Dan ini banyak dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka makmur, mereka meninggalkan Tuhan. Ketika mereka susah, mereka kembali ingat kepada Tuhan. Kemudian jenis yang kedua sebaliknya. Ketika hidupnya sejahtera, ketika hidupnya nyaman, sehat-sehat saja, keluarganya baik-baik saja, dia merasa dekat dengan Tuhan. Dia merasakan betapa besarnya kasih dan kebaikan Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Sehingga dia setia beribadah, terlibat dalam pelayanan, memberikan persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi ketika yang terjadi adalah sebaliknya. Usahanya mulai bangkrut, katakanlah begitu ya. Kemudian ada sakit penyakit terjadi dalam dirinya. Pergumulan banyak. Lalu dia mulai merasa, sepertinya Tuhan tidak lagi mengasihi saya. Kebaikan Tuhan sudah berubah atas hidup saya. Sehingga dia mulai menjauh dari Tuhan. Bahkan meninggalkan Tuhan, mencari pertolongan kepada yang lain. Ini jenis yang kedua. Bapak Ibu, kalau kita boleh jujur, kita ada pada jenis yang mana? Jenis yang pertama atau jenis yang kedua? Tapi saya mau sampaikan bahwa kedua-duanya ini adalah iman yang tidak murni. Kedua-duanya iman yang tidak tulus, ikhlas kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada Tuhan ketika kondisinya sulit. Sebaliknya dia hanya percaya kepada Tuhan ketika kehidupannya berjalan dengan lancar. Tapi orang yang memiliki iman yang murni tetap percaya kepada Allah dalam segala keadaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Iman yang murni adalah iman yang tidak kompromi hanya untuk cari aman. Bapak Ibu, sebenarnya kalau mereka mau cari aman supaya mereka tidak dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala itu, apa yang mereka bisa lakukan? Mereka bisa pura-pura menyembah. Siapa yang tahu kan? Yang tahu hanya mereka bertiga. Mereka bisa pura-pura sujud menyembah, amanlah mereka. Pasti tidak dimurkai oleh Nebukadnezar kalau mereka mau kompromi. Tapi mereka tidak lakukan itu. Kenapa? Karena berbicara masalah iman, ini adalah masalah yang serius. Masalah yang menyangkut hidup kekal. Masalah yang menyangkut hubungan mereka dengan Tuhan, dengan Allah mereka. Dan mereka tidak mau kompromi dengan itu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masalah iman adalah masalah kebulatan hati. Kebulatan hati kita kepada Tuhan. Masalah iman adalah masalah komitmen kita kepada Tuhan. Seharusnya komitmen kita kan saya mau tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisi hidup saya. Walaupun ada tekanan, apapun resikonya, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Tidak kompromi. Ya, banyak orang Kristen yang kompromi untuk mendapatkan keuntungan materi. Mengikuti pola dunia ini. Ikut bermain seperti dunia bermain. Untuk melancarkan bisnisnya, melancarkan usahanya. Kompromi. Padahal sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu kita harus punya warna hidup yang berbeda. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Artinya tidak mengikuti pola
cara hidup orang-orang duniawi ini yang menghalalkan segala cara, hidup dalam dosa tidak masalah. Kita harus punya warna hidup yang berbeda. Kemudian yang ketiga, iman yang murni adalah iman yang dibangun di atas dasar kebenaran. Kebenaran berbicara tentang dua hal. Pertama, kebenaran berbicara tentang Yesus itu sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 6, hafalan kita ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu adalah kebenaran. Jadi iman kita harus dibangun di atas dasar Kristus. Kristus yang telah mati di atas kayu salib itu loh. Di atas Kristus inilah iman kita dibangun. Maksudnya gini Bapak. Kita percaya bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu adalah untuk menjalani hukuman kita. Seharusnya kita yang menjalani hukuman karena dosa dan kejahatan kita. Tapi Yesus mau menanggungnya untuk kita. Jadi iman kita harus dibangun di atas dasar Kristus dan karyanya di atas kayu salib. Kemudian yang kedua, kebenaran itu berbicara tentang firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Dalam Yohanes pasal 17, itu perkataan Yesus sendiri. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kehidupan iman kita harus dibangun di atas dasar firman Tuhan. Artinya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itulah yang kita percayai. Bukan karena melihat pengalaman orang lain, bukan melihat mujizat-mujizat yang dialami oleh orang lain. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab itulah yang kita percayai. Bapak Ibu saya ambil contoh. Misalnya dua jenis ajaran ini ya. Menurut Bapak Ibu nanti mana yang benar? Untuk diselamatkan itu kita hanya perlu percaya kepada Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka katakan tidak cukup. Untuk diselamatkan kita harus percaya kepada Kristus ditambah dengan perbuatan baik atau saleh kita. Menurut Bapak Ibu yang mana yang benar? Yang mana? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Untuk diselamatkan hanya percaya kepada Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak cukup. Untuk diselamatkan itu harus percaya kepada Yesus ditambah dengan perbuatan baik, kesalehan kita. Yang mana? Ada yang pertama, ada yang kedua. Oke. Yang betul yang mana? Yang Alkitab katakan yang mana? Coba buka dalam Yohanes 6 ayat 47 dulu. Kita melihat apa kata Alkitab. Yohanes 6 ayat 47. Bacakan, Dek. Apa syaratnya di situ untuk punya hidup yang kekal? Percaya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Artinya benar-benar demikian ya. Barang siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi untuk mempunyai hidup yang kekal diperlukan apa? Percaya tanpa perbuatan baik. Tidak dikatakan di situ barang siapa percaya dan berbuat baik dan melakukan kesalehan, tidak ya. Ini kata Alkitab. Tetapi sesudah diselamatkan, sesudah memiliki hidup kekal harus berbuat baik. Gitu ya. Jadi berbuat baik bukan untuk selamat. Berbuat baik itu sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Ucapan syukur kita karena kita sudah memiliki hidup yang kekal. Begitu ya. Ya ini contoh. Bapak Ibu, contoh bahwa iman kita harus dibangun di atas dasar firman Tuhan. Artinya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itulah dasar bagi kita untuk membangun iman. Bukan di atas dasar teori kita ya. Bahkan teori hamba Tuhan, tidak. Paulus itu berkata keras kepada orang-orang Galatia ya. Maksudnya bukan jemaat Galatia. Paulus ngomong gini. Seandainya ada orang atau siapapun ya. Atau bahkan malaikat dari surga
yang memberitakan Injil yang lain seperti yang kuberitakan, terkutuklah dia. Dia, terkutuklah dia. Artinya Paulus sangat marah ketika ada orang yang memberitakan Injil yang lain. Injil yang lain yang dimaksudkan oleh Paulus adalah mereka katakan tidak cukup selamat, tidak cukup hanya percaya Yesus untuk selamat, tapi harus ditambah melakukan hukum Taurat, harus disunat dan sebagainya. Itu yang diajarkan nabi-nabi palsu waktu itu. Ya, jadi iman yang benar adalah iman yang dibangun di atas dasar kebenaran. Yang keempat, iman yang benar adalah iman yang tahan uji. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada SMA itu adalah ujian iman bagi mereka ya. Dan ternyata mereka lulus ujian. Nah, berbicara tentang ujian dalam kehidupan kita, sebenarnya iman kita itu selalu diuji. Ujian tidak harus berbentuk hal-hal yang spektakuler seperti yang mereka alami ya. Mereka akan dilemparkan ke api kalau mereka tidak menyembah. Dalam kehidupan kita mungkin tidak seperti itu ya. Tapi bisa jadi ujian itu berupa kelimpahan hidup. Berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, katakanlah begitu ya. Nah, ketika kita diberkati dengan berlimpah, Bapak Ibu, itu bisa menjadi ujian. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita mengakui bahwa itu berkat Tuhan atau karena usaha kita? Atau sebaliknya, kita bisa diuji dengan berbagai pergumulan, masalah, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Apapun masalah itu, baik sakit penyakit, baik kelemahan, kekurangan, dan lain sebagainya. Itu berupa ujian. Nah, iman yang murni adalah iman yang tahan uji. Iman yang tetap percaya kepada Allah meskipun banyak ujian yang harus dihadapi. Itu berbicara tentang iman yang murni. Bapak Ibu, supaya tidak panjang mungkin saya potong khotbah saya. Ya. Mengapa SMA Sadrak, Mesak, dan Abednego punya iman yang murni? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena mereka tahu bahwa Allah adalah pribadi yang maha baik. Mereka tahu bahwa kebaikan Allah itu tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Bapak Ibu percaya Allah baik? Bapak Ibu percaya ketika kehidupan kita baik-baik saja, Allah tetap baik? Apakah Bapak Ibu tetap percaya bahwa Allah itu baik pada kita ketika hidup kita penuh dengan masalah? Ketika kita sakit tidak sembuh-sembuh, apakah kita tetap percaya bahwa Allah itu baik? Itu tantangannya bagi kita ya. Tidak sulit merasakan bahwa Allah itu baik ketika hidup kita itu aman. Ketika hidup kita berjalan menurut harapan dan keinginan kita. Tetapi ketika yang terjadi dalam hidup kita sebaliknya tidak sesuai dengan harapan kita, tidak mudah untuk melihat, untuk merasakan, meyakini bahwa Allah itu baik. Ya seperti yang contoh tadi ya, jenis-jenis orang Kristen tadi ya. Tapi hal yang perlu kita imani adalah dalam keadaan apapun kondisi hidup kita, Allah tetap baik. Kasihnya itu tidak pernah berubah kepada kita. Kesetiaannya tidak pernah berubah atas kita. Baik kita mengasihi Dia atau tidak, Allah tetap mengasihi kita. Kita setia kepadanya atau tidak, Allah tetap setia kepada kita. Kenapa? Karena itu sifatnya Allah. Sifatnya Allah kan maha baik, maha kasih. Dia pribadi yang sangat setia. Jadi Bapak Ibu, kesetiaan Allah terhadap kita itu tidak dipengaruhi oleh kesetiaan kita. Tidak dipengaruhi oleh kasih kita. Maksudnya adalah walaupun kita tidak mengasihi Allah, kita sebagai anak-anaknya kurang mengasihi Allah, Allah itu tetap mengasihi kita. Cuman yang menjadi masalahnya adalah kalau Allah sedemikian mengasihi kita, kalau Allah sedemikian setia memelihara kita, masakan kita tidak belajar ya, belajar mengasihi Allah, belajar setia kepadanya. Ya. Ini lompat sendiri ya. Ya.
Sadrak, Mesak tahu. Sadrak, Mesak dan Abednego tahu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah kepadanya. Bahkan seandainya Tuhan tidak menolong mereka, kalau dalam kisah ini kan Tuhan menyelamatkan mereka ya. Seandainya Tuhan tidak menolong mereka dan membiarkan mereka terbakar hangus oleh api, nah kira-kira apakah Tuhan tetap mengasihi mereka? Tidak. Tuhan tetap mengasihi mereka. Kasih Tuhan terhadap mereka tidak berubah. Dan kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, misalnya hangus terbakar, mati, pasti untuk kebaikan mereka dan untuk kemuliaan nama Allah. Tapi dalam kisah ini kan ceritanya berbeda. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi dalam hidup kita adalah seperti ini. Cara kita mengasihi itu berbeda dengan cara Allah mengasihi. Cara Allah mengasihi kita terhadap kita ya anak-anaknya, itu berbeda dengan cara kita orang tua mengasihi anak-anak kita. Cara Allah mengasihi kita itu adalah mendidik. Bahkan Allah menghajar kita untuk kebaikan kita di dalam Ibrani 6 ayat 12. Allah menghajar, menyesah siapa yang diakuinya sebagai anak. Karena kita anak-anaknya, Bapak Ibu, Allah itu terkadang menghajar kita. Contoh saja yang dialami oleh Yesus. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kan Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati ya. Lalu terdengar suara dari surga. Inilah dia anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu suara Allah. Ini deklarasinya Allah bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Allah. Kemudian ketika peristiwa di gunung, Yesus menampakkan beda rupa di gunung itu ya, yang disaksikan oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus. Yesus kan berubah rupa itu ya. Nah, ketika ada awan, dari dalam awan itu terdengar suara yang sama. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini adalah ungkapan kasih Allah kepada Kristus. Artinya Allah betul-betul mengasihi Kristus sebagai manusia. Tapi mari kita perhatikan. Ketika Yesus mengalami perjalanan salib, apakah Allah menolong Yesus? Ketika Yesus dipentungin, dipukulin, dianiaya, bahkan dimahkotai duri sampai mencucurkan darah dari kepalanya. Ketika kedua tangan dan kakinya dipaku di atas kayu salib, bahkan ketika tergantung di atas kayu salib, apakah Bapa yang mengasihi tadi menolong Yesus? Tidak. Bahkan Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Allah menolong? Tidak. Apakah Allah tidak mengasihi Yesus? Dia mengasihi Yesus, sangat mengasihi Yesus. Kenapa Allah tidak menolong? Kenapa Bapa tidak menolong? Karena Bapa mau supaya Yesus menyelesaikan misinya, yaitu misi keselamatan bagi umat manusia. Demikian pun dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan, mengalami sakit, penyakit, penderitaan. Kita sudah berdoa memohon pertolongan Tuhan, tapi sepertinya Tuhan tidak mendengar. Tuhan tidak mengabulkan seperti doa kita. Pertanyaan kita, ketika kita dalam kondisi seperti itu, apakah Tuhan masih mengasihi kita? Tuhan masih mengasihi kita. Dan Tuhan tetap mengasihi kita. Kalau itu Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, Tuhan punya rencana yang baik pada kita. Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang memurnikan iman kita. Tuhan sedang mendisiplin kita. Hal yang kita lakukan adalah tetap percaya bahwa Allah baik. Kalau kasih orang tua, kasih kita itu terhadap anak-anak kita cenderung memanjakan, Bapak Ibu. Saya tidak ngomong orang lain, saya ngomong diri saya sendiri sama istri. Cenderung memanjakan, dan biasanya orang tua kan prinsipnya begini ya. Kita tidak ingin anak-anak kita lebih susah dari kita. Bahkan ada seorang orang tua yang pasti orang tua banyak ngomongin. Kalau dia hanya lulus SD, dia tidak mau anaknya hanya lulus SD. Paling tidak dia lulus SMA atau selesai kuliah. Itu doa orang tua, harapan orang tua. Tapi terkadang
Kasih orang tua itu berlebihan sehingga terkesan memanjakan. Kita tidak tega kalau anak kita sakit, kita tidak tega kalau anak kita menderita. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita sedang membentuk, mempersiapkan anak-anak yang cengeng, anak-anak yang tidak tahan banting, anak-anak yang mudah mengeluh, anak-anak yang tidak punya daya saing begitu. Karena kita memanjakan dia. Ada seorang ibu ketika anaknya mendapatkan PR dari sekolah. Wah, dia berpikir kasihan anakku kalau mengerjakan soal yang sulit ini. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia yang kerjakan soal itu, Bapak Ibu ya. Besoknya dia dapat 100. Cuman masalahnya adalah ibunya pintar, anaknya tetap bodoh. Karena ibunya yang mengerjakan. Ini contoh ya. Contoh orang tua yang kasihnya kadang tidak mendidik, tapi memanjakan. Kalau Allah kita, kasihnya itu mendidik, membentuk kita supaya kita memuliakan dia. Bapak Ibu, mari kita ubah cara pandang kita akan Allah. Seringkali kita menganggap Allah itu sebagai pelayan kita ya. Lewat doa-doa kita memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat atas hidup kita. Lewat doa-doa kita ya. Kita itu sering memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat atas hidup kita. Kalau kita sakit, kita minta Tuhan sembuhkan kita. Kalau kita punya masalah, kita minta Tuhan selesaikan masalah kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai pelayan kita, Bapak Ibu. Itu yang sering terjadi pada orang Kristen. Kita tidak menempatkan Allah sebagai Tuhan atas hidup kita. Sebagai pribadi yang berdaulat, yang berkuasa mengatur kehidupan kita. Itu yang sering kali lupa kita lakukan. Kita tempatkan Tuhan itu sebagai juru selamat saja. Yang untuk menyelamatkan ekonomi kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, pergumulan-pergumulan kita. Bapak Ibu, ini tidak salah ya. Tapi jangan lupa dia adalah Tuhan. Tuhan kita, bos kita. Dan kepadanya kita harus taat, kepadanya kita harus tunduk pada pengaturannya, pada kehendaknya. Kalau Tuhan menghendaki kita bergumul, kalau Tuhan menghendaki kita mengalami kesulitan, kita harus tunduk, kita harus terima dengan tetap percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Oke, selanjutnya mari kita melihat berkat dari iman yang murni yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita memiliki iman yang murni, sebenarnya Allah tidak pernah membiarkan kita itu bergumul sendiri. Pada kisah ini kan Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka dilemparkan ke api yang dipanaskan 7 kali lipat. Api anti nyamuk saja panas ya. Api rokok itu saja panas. Ini dipanaskan 7 kali lipat. Yang dilemparkan berapa orang? Berapa orang? 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi Nebukadnezar dan orang-orang yang melihat ada 4 orang. Ayat 25 itu ya. Ada 4 orang dalam api itu. Berjalan-jalan di dalam api itu. Yang keempat rupanya seperti anak dewa, kata Nebukadnezar ya. Siapa yang keempat ini? Tentu itu adalah Tuhan. Tuhan yang menemani mereka. Tuhan yang melindungi mereka. Tuhan yang menjaga mereka. Artinya Tuhan tidak membiarkan mereka menjalani hukuman sendiri. Tuhan tidak membiarkan mereka bergumul sendiri. Tuhan hadir dalam hidup mereka, menyelamatkan mereka. Demikian pun dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh punya iman yang murni kepada Allah, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Berkat yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita mempunyai iman yang murni, kita akan dapat menjadi saksi yang efektif bagi orang lain. Ayat 28-29. Di dalam ayat 28, Nebukadnezar dan pembesar-pembesarnya mereka memuji Allah. Allahnya Israel, Allahnya Sadrak dan Mesak serta Abednego. Kemudian Nebukadnezar juga memberikan ketetapan
bahwa barang siapa yang menghina Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal kepalanya. Akan dihukum. Jadi karena mereka punya iman yang murni, mereka dilemparkan ke dapur api dan Tuhan berkenan menyelamatkan mereka. Ini menjadi kesaksian bagi mereka bahwa Allahnya Israel berbeda dengan Allahnya Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar mewajibkan semua orang untuk menghormati Allah Israel. Nah Bapak Ibu, ketika di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang tidak semua atau belum semua percaya kepada Tuhan, ini tantangan bagi kita untuk menunjukkan iman yang murni kepada Allah. Supaya orang bisa melihat bahwa ada Kristus terlihat dalam hidup kita. Ketika kita hanya percaya kepada Allah. Banyak godaan, banyak cobaan untuk mencampur adukan kepercayaan kita ya. Tapi mari kita pertahankan supaya kita tetap mempunyai iman yang murni. Yang terakhir, berkat dari iman yang murni. Berkat dari iman yang murni dipercaya untuk tugas yang lebih besar. Di dalam ayat 30, tadinya mereka sudah jadi pejabat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingat, mereka itu adalah warga asing ya. Mereka ada di Babel, mereka orang Israel dibuang ke Babel. Mereka menjadi penduduk asing di situ. Tetapi karena mereka punya nilai lebih, mereka dipercaya untuk menjadi pejabat. Dan ketika peristiwa ini, jabatan mereka dinaikkan. Padahal banyak musuh-musuh, lawan-lawan politik yang mau menjatuhkan mereka ya. Tapi karena iman yang murni itu, jabatan mereka dinaikkan. Tentu Nebukadnezar berpikir, kalau terhadap Allah yang tidak terlihat, mereka tetap setia. Ya, apalagi kalau mereka dijadikan pejabat yang diawasi oleh raja, mereka akan tetap setia. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi itu berkat daripada iman yang murni. Nah, kalau berbicara tentang hidup kita, ya tidak harus bicara soal jabatan struktural ya. Kalau kita mempunyai iman yang murni, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tugas yang lebih besar. Berkat yang lebih besar. Nah, oleh sebab itu, mari kita miliki iman yang murni. Nah, sebagai refleksinya, sebagai bahan renungan bagi kita, iman seperti apa yang kita miliki saat ini? Harapannya, biarlah kita semua memiliki iman yang murni. Iman yang hanya percaya kepada Allah, tetap percaya kepadanya dalam segala keadaan. Lalu bagaimanakah sikap kita kepada Allah ketika kita dalam kesenangan, kelimpahan, atau sebaliknya ketika kita dalam kesulitan? Itu juga menunjukkan kemurnian iman kita. Biarlah apapun warna hidup kita, kita tetap percaya bahwa Allah yang kita percayai, Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tetap mengasihi kita. Dan yang terakhir, jika jawaban doa kita tidak sesuai dengan harapan kita, masihkah kita percaya kepada Allah? Masih Bapak Ibu? Amin. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Ingat, beriman perlu komitmen. Saya akan tetap percaya kepada Yesus apapun yang terjadi dalam hidup saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.